Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia, NIM 1862041026. Saya akan memaparkan materi tentang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antar Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas gelada kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antar wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Pasca Indonesia merdeka di tahun 1945, Belanda tetap melakukan penyerangan, tepatnya tanggal 27 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Belanda melakukan agresi militer pertamanya. Nah, akhirnya dilakukanlah Perjanjian Renville. Alasan Belanda melakukan agresi militer pertama disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran yang ada dalam Persetujuan Linggarjati karena adanya penolakan Indonesia terhadap Belanda sehari sebelum agresi militer pertama. Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati, maka jadilah Belanda melakukan agresi militer pertamanya. Isi Perjanjian Renville. Pertama, Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum dalam pembentukan konstituante RIS. Yang keenam, setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Berdasarkan isi Perjanjian Renville, pihak Indonesia mendapatkan banyak kerugian. Dampak Perjanjian Renville yang pertama yaitu semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayah Republik Indonesia telah dikuasai pihak Belanda. Yang kedua, dengan timbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin berakhir karena dianggap menjual negara terhadap Belanda. Yang ketiga, diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketat oleh Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia harus memaksa menarik mundur tentara militernya di daerah gerilya untuk wilayah Republik Indonesia. Yang kelima, untuk memecah belah Republik Indonesia, Belanda membuat negara boneka antara lain negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Berdasarkan Persetujuan Renville, wilayah Republik Indonesia semakin dipersempit dengan adanya garis demokrasi Van Mook yang dikenal dengan istilah kantong. Kesatuan TNI yang berada di wilayah Belanda harus meninggalkan daerah tersebut. Di Jawa Barat, semua pasukan Siliwangi sebanyak 35.000 orang pada 26 Februari 1948 telah meninggalkan daerah gerilya menuju ke daerah Republik Indonesia di Jawa Tengah. Adapun pasukan TNI di Jawa Timur yang harus hijrah ke daerah RI di Jawa Tengah sebanyak 6.000 pasukan. Peristiwa ini dikenal dengan nama hijrah. Pihak Indonesia bersedia menandatangani perjanjian ini karena memang kondisi persediaan amunisi perang yang semakin menipis. Jadi, untuk menghindari serangan Belanda yang lebih hebat, Indonesia bersedia menyetujui isi perjanjian tersebut. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya tentang Perjanjian Renville. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.